Saya terus terang sangat sedih mendengar replik tadi dari pihak kejaksaan. Dan alasannya adalah saya sebagai orang awam ini merasa sidang itu kan harusnya tempat untuk mencari kebenaran. Harusnya kalau kita sudah menyediakan fakta, sesuatu sudah terbukti, harusnya dari kejaksaan malah mau menerima atau kalau tidak menerima menyodorkan bukti tandingan, bukti yang ada. Tapi sampai saat ini tidak terjadi itu. Dan replik ini seolah-olah 5 bulan sidang itu tidak terjadi. Jadi semua fakta-fakta yang sudah dibuktikan dalam persidangan sudah dijawab, itu diabaikan saja lalu dilanjutkan. Dari awal sudah berapa kali kasus ini berubah dari tadinya mengenai Chromebook itu tidak bermanfaat, mangkrak, total loss, media disebarkan informasi 9 triliun yang tidak benar, itu Chromebook mangkrak dan tidak berguna. Kenyataannya datanya dari CDM dan lainnya membuktikan bahwa Chromebook sangat dimanfaatkan, bukan hanya untuk asesmen nasional, tapi untuk sehari-hari. Kejaksaan menyebut data dari tahun 2020-2022. Kita melihat tapi itu adalah periode di mana datanya belum lengkap dari CDM. Tidak pernah disebut apa yang terjadi 2023 sampai 2025, di mana datanya lengkap, angka chart itu dari CDM meningkat pesat. Apakah tiba-tiba di tahun 2023 semua sekolah mulai menggunakan Chromebook? Tidak mungkin. Itu karena datanya belum dicatat secara lengkap di tahun 2020 sampai 2022. Tapi yang ditunjukkan oleh kejaksaan cuma 3 tahun itu. Sampai di sidang saya meminta akhirnya tolong Bapak Kejaksaan tunjukkan dong chartnya, tolong di pull down 2023, jeng keluar semua data penggunaannya selama non AKM, non asesmen nasional, itu ternyata pemanfaatannya tinggi. Jadi berubah lagi kasusnya, akhirnya terbukti Chromebooknya bermanfaat, ya sudah berubah lagi, sekarang Chromebooknya kemahalan. Oke, Chromebooknya kemahalan, ayo kita bandingkan dengan harga pasar. Dibandingkan dengan harga pasar, menurut saksi dari jaksa sendiri, Chromebook dibeli di bawah harga pasar. Oh, ya udah ganti lagi. Kerugiannya kemahalan, tapi bukan berdasarkan perbandingan harga pasar, tapi kita buat asumsi bottom up aja sendiri dari harga produksi ditambah margin dengan asumsi sendiri. Akhirnya keluar satu angka, akhirnya dipastikan adanya kerugian. Bingung. Sekarang sudah dibuktikan bahwa tidak ada keuntungan pribadi sama sekali, tidak ada laporan PPATK satupun mengenai penerimaan uang, saham dari semua instansi yang terkait. Akhirnya tidak adanya bukti saya menerima sepeser pun itu dijadikan bukti kepada betapa cerdasnya saya menyembunyikan korupsi itu. Bisa bayangkan nggak? Jadi karena tidak ditemukan bukti, sekarang narasinya berubah. Nah itu buktinya, karena nggak ada bukti, buktinya Nadiem sangat cerdas untuk menyembunyikan buktinya. Jadi gimana saya mau membela diri sendiri? Tidak adanya bukti itu tersebut dijadikan bukti. Tanpa penjelasan, tanpa bukti apapun. Nah ini yang sangat mengecewakan bagi saya. Tadi disebut sekali lagi bahwa saya mencopot 2 direksi itu, Popi dan Hamim. Tapi sudah terbukti di persidangan posisi mereka dibuka tanggal 4 Maret 2020. Sebelum pembentukan tim teknis, sebelum ada perdebatan mengenai Chromebook, sebelum ada apa-apa, sudah runtuh argumennya. Tapi dimasukkan lagi di dalam replik. Kan tidak mungkin posisi mereka diganti sebelum kita mengetahui bahwa mereka tidak setuju dengan Chrome. Nggak mungkin dong. Berarti alasan mereka dicopot bukan berarti karena mereka tidak setuju. Itulah kira-kira beberapa poin yang sangat mengecewakan, apalagi yang berhubungan dengan uang pengganti. Saya begitu sedih disebut berkali-kali bahwa saya gagap dalam menjawab dari mana asal kekayaan saya. Padahal berkali-kali di persidangan kami menunjukkan full dokumentasi kekayaan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dimengerti, kekayaan saya itu adalah saham Gotoh yang bisa diakses semua masyarakat secara publik. Anak-anak SMA pun bisa langsung mengkali-kalikan berapa jumlah saham saya dengan harga Gotoh saat itu, akan dapat itu angka 4,8 triliun. Saya tidak bisa menyembunyikan harta saya, karena saya mengumumkannya di LHKPN,
baik saham dan kepemilikan saya, semuanya dalam sidang dipertontonkan. Angka 4,8 triliun itu sudah jelas-jelas adalah angka nilai kekayaan di atas kertas saya di puncak IPO. Yang tahun berikutnya turun drastis 80%. Jadi saat ini jaksa menuntut saya uang pengganti yang 10 kali lipat total kekayaan saya di akhir masa saya menjabat. Bisa bayangkan? Itu sama saja kayak menambah 9 tahun di hukuman saya. Jaksa sudah tahu saya tidak mungkin bisa membayar itu balik. Bagaimana caranya? Saya tidak bisa kembali ke masa lalu. Karena di masa lalu pun saya dilarang menjual saham saya di taat puncak tertinggi tersebut. Ini semua sudah fakta yang terbuka. Jadi itu kira-kira hal-hal yang membuat saya sangat kecewa dengan proses hukum ini. Fakta yang sudah terbukti berkali-kali tetap saja diabaikan, mungkin dengan harapan publik lupa dengan fakta itu, mungkin dengan harapan hakim lupa dengan fakta itu. Tapi kami dan tim hukum pasti tidak akan membiarkan itu terjadi. Kami akan mengingatkan kesaksian masing-masing. Kami akan mengingatkan melewat video-video tersebut, ya.